seru banget cuy. Selamat lebaran ya. Selamat lebaran juga. Selamat lebaran, Bim. Jakarta hari ini Gila. sunyi, sepi, seakan melupakan hiruk-pikuk yang pernah terjadi. Setelah 4 tahun baru ini mudik kita. Ya karena ekonomi udah mulai stabil ya, rezeki juga udah ada, jadi ya nggak ada alasan lagi buat nggak pulang ke orang tua. Kangen kampung halaman, kangen orang tua, saudara-saudara. Di setiap perjalanan itu pastinya aku nih kebetulan kan aku kerja sehari-hari, mama juga kerja. Jadi mungkin untuk waktunya itu poin plusnya itu adalah aku lebih punya waktu quality time nih di jalan sama mama untuk ngobrol-ngobrol tentang keseharian lah, atau misalnya planning untuk kedepannya, atau planning nanti pada saat kita di Lampung kita mau kemana aja gitu. Mungkin lebih ke quality time-nya gitu sama mama mungkin gitu. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini biasanya saya tidak pernah bisa mudik di hari H, tapi sekarang saya bisa, walaupun memang ternyata meleset karena kehabisan tiket, tapi tidak apa-apa karena saya juga masih bisa mengejar waktu untuk bisa hadir di kampung saya pas di hari lebarannya. Suami saya kan tadinya janji saya mau sama-sama saya, tapi suami saya udah meninggal. Iya, pas saya pensiun saya bilang nanti kita pulang Pak. Iya, tahu-taunya begini, nggak sakit nggak apa dia meninggal. Iya, jadi saya istilahnya menepati janji. Kalau masalah capek boleh dibilang hilang ya, karena itu momen lebaran itu nggak bisa ditukar dengan waktu-waktu yang lain. Karena kita memang semangatnya tinggi, terus adanya happy. Halo, nama saya Afif, dan ya untuk hari ini kebetulan saya lagi WFA. Walaupun di kantor disuruh gak ada yang masuk ya sama bos, tapi ya namanya kerjaan ya mas, harusnya kita tetap harus kerjain gitu loh. Untuk arus mudik tahun ini kesel juga sih. Udah kita Sumbu 3 dibatasi, ya udahlah nggak apa-apa. Memang apa ya, tiap tahun nih pemerintah mengadakan pembatasan armada Sumbu 3 ke atas itu sudah biasa, itu udah bagi saya tuh sudah memang aturan lah. Pengen bareng keluarga aja, lebaran pengen keluarga ya. Pertama kali naik kereta cukup menyenangkan begitu, karena dari Sukabumi kita pakai kereta menuju Bogor dan juga lalu lanjut ke Manggarai, dan sekarang pakai kereta bandara ke bandara. Setelah 3 tahun saya merantau baru pulang sekarang, baru dapat jatah cuti lebaran bisa berkumpul dengan keluarga. Dan mungkin yang berkesan adalah ketika war tiket kereta yang sangat hektik ya. Kita harus cepat-cepatan untuk mendapatkan tiket keretanya. Kemarin jadi saya baru nyebrang mas, terus parkir mobil. Habis itu mobilnya mah ketinggalan mas, kuncinya di dalam. Jadi saya bingung mau gimana karena kunci ketinggalan di dalam dan juga mobilnya terkunci, jadi nggak bisa dibuka mas. Tapi untungnya saya dibantu juga sama petugas-petugas setempat mas. Momen mudik sih selalu ditunggu-tunggu ya tiap tahunnya. Seneng sih ya ketemu sama keluarga dari Jakarta, dari daerah-daerah mana aja seneng aku. Pokoknya ketemu keluarga seneng. Pada masa angkutan Lebaran 2026, sejumlah kebijakan dengan berbagai tujuan strategis dilaksanakan. Mulai dari penurunan harga tiket pesawat terbang domestik yang turun hingga 18%, diskon 30% pada tarif dasar tiket penumpang angkutan laut dan perkereta apian, serta diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan dengan total target 1,2 juta penumpang pada periode 14 hingga 29 Maret 2026. Lalu pada tahun ini, program mudik gratis kapal laut, bus, dan mudik motor gratis lewat kereta api diadakan kembali.
tahun-tahun sebelumnya itu kan naik bis. Bis itu satu orangnya biasanya 400.000. Karena pakai motis ini benar-benar membantu dan nggak mengeluarkan biaya sama sekali. Ya alhamdulillah bahagia banget, seneng. Apalagi kan ya nyaman ya, enak mudik gratis. Udah gitu pendaftarannya juga kan gampang. Di musim mudik seperti ini di Lebaran itu ya sekitar 500 sampai 550 untuk satu orang. Alhamdulillah sekarang kita dapat gratis. Kebetulan kita ambil full 4 orang. Jadi alhamdulillah banget bisa mengurangi budget untuk menuju kampung. Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan menekan resiko kecelakaan, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri terkait pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang berlaku pada 13 hingga 29 Maret 2026. Selain itu, guna memperlancar arus kendaraan di penyeberangan, khususnya lintas Merak Bakauni, diterapkan pembagian pelabuhan berdasarkan golongan kendaraan serta penerapan buffer zone. Saya dari Jakarta mau ke Lampung. Seru banget ya. Dan biasanya di momen Lebaran seperti ini tuh macet-macetan ya. Sekarang nggak gitu macet karena saya berangkatnya dari siang. Terus di jalanan aman-aman aja ya, kayak nggak ada Lebaran aja gitu. Dipertahankan ya untuk keadaan seperti ini dari perhubungan. Ini keren banget kerja kalian. Jadi masyarakat aman ya untuk pulang kampung. Khususnya tol Jakarta Merak itu yang tadinya ramai padat, sekarang yang saya rasakan sepi, terus nyaman, jalanannya juga oke. Kebijakan work from anywhere juga diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan selama angkutan Lebaran 2026 ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya atas kerja keras semua unsur ya. Untuk mereka yang ingin mudik nanti saya ucapkan sebelumnya selamat mudik dan jaga diri masing-masing. Kementerian Perhubungan juga senantiasa melakukan pantauan 24 jam pada posko nasional dan posko lapangan, berkolaborasi dengan banyak pihak, stakeholder, kementerian dan lembaga dengan satu tujuan, hadir di tengah masyarakat guna menjaga kelancaran, keselamatan dan keamanan angkutan Lebaran tahun ini. Alhamdulillah, itu juga orang-orang yang mungkin agak kelaparan kali ya, pulang mau makan sini mampir dulu gitu. Bener ramai banget itu, nggak bisa dihitung itu. Ya lumayan. Kalau paling banyak yang arah ke timur ya Kak. Kalau ya yang beli ke arah timur. Untuk tahun ini walaupun untuk kendaraan sumbu 3 ke atas walaupun dibatasi, saya tetap menurut aturan pemerintah biar mudik kita lancar, aman, tertib, selamat sampai tujuan. Pada akhirnya, mudik bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang kembali ke tempat di mana hati berada, menggenggam tangan di hari kemenangan. Untuk pergerakan orang, berdasarkan data Mobile Positioning Data terhitung sejak tanggal 13 hingga 29 Maret 2026 selama 17 hari, jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah 147,55 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 2,53% dari hasil survei sebesar 143,92 juta orang. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System dari Korlantas Polri, angka kecelakaan tercatat 3.517 kejadian. Jumlah kejadian tersebut mengalami penurunan sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkenankan saya mewakili Kementerian Perhubungan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Polri, TNI, dan seluruh kementerian lembaga terkait, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, operator transportasi di semua moda, serta seluruh pihak yang telah bekerja tanpa kenal lelah selama periode angkutan Lebaran tahun ini.
Kerja keras, dedikasi, dan sinergi yang telah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tunjukkan merupakan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Bersama raih kemenangan, jaga keselamatan. Dari jalan raya, dari pelabuhan, dari rel kereta, dari udara, cerita mudik adalah cerita kita semua. Cerita tentang kebersamaan, cerita tentang keselamatan. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini, saling menjaga dan mematuhi seluruh peraturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan, sehingga mudik tahun ini dapat berjalan dengan baik dan berkeselamatan. Sampai jumpa di mudik tahun depan.